Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Handayani dari kelas 12D Keperawatan. Di sini saya akan menceritakan cerita sejarah atau cerita non-fiksi tentang kemerdekaan Indonesia di Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok yang berada di Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Soebardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Kamar peristirahatan Bung Karno di rumah di Jau Ki Siong menghadapi desakan tersebut. Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Hairul dan kawan-kawannya telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan, tetapi apa yang direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas atau di rumah Bung Karno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Dipilih rumah Bung Karno karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan, sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga untuk menghindari kericuhan antara penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi. Dipilih rumah Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah di Jau Ki Song. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus, sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapatkan berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun, sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Mr. Ahmad Soebardjo. Kemudian Kunto dan Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Soebardjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pengangsaan Timur 56 pada tanggal 16 Agustus 1945. Tengah malam, rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi diumumkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam. Sebetulnya diambil dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman Mayor Laut Dr. Hermann Kalender
Jadi tepatnya itu pada tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.